Berdoa dipersilahkan. Cukup? Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Oke. Kelas kuliner penuh energi, wajah guru-gurunya berseri bak pelangi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang di kompetensi pedagogi. Ini Bapak dan Ibu untuk tayangannya kemarin mungkin sudah Ibu dan Bapak sudah membacanya. Saya yakin sudah melihatnya. Bapak Fian Rinaldi Hadir, Bu. sudah hadir. Baik, terima kasih Pak Fian. Kemudian Bapak Ripki Gunansah. Pak Ripki lah, baik. Silakan Bu Dela. Yang pertama ada prinsip perencanaan strategi pembelajaran. Ya, Selanjutnya ada merancang media pembelajaran. ya. Yang satu lagi terakhir ada mengembangkan program pembelajaran, sumber pembelajaran dan perangkat asesmen. Baik, terima kasih Ibu Dela. Nah, di dalam merancang strategi pembelajaran kita ada tiga nanti ya, tiga elemen. Saya Ibu Fitri Widiastiti. Baik, terima kasih. Kelas apa Bu Fitri? Saya Fitri Widiastiti dari Tata Boga kelas B, Ibu. Kelas B ya. 10 tahapan untuk pengembangan desain instruksional itu yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran atau identify instructional goals. Baik, Kemudian yang kedua itu adalah melakukan analisis pembelajaran atau conduct instructional analysis. Kemudian yang ketiga, menganalisis karakteristik peserta didik dalam konteks pembelajaran atau identify student entry behaviors. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau right performance objective. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian atau develop criterion reference test. Kemudian yang keenam, itu ada mengembangkan strategi pembelajaran atau develop instruction strategi. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar atau develop and select instruction materials. Yang kedelapan, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif atau develop and conduct formative evaluation. Yang kesembilan, melakukan revisi terhadap program pembelajaran atau revisi instruction. Dan yang kesepuluh, itu ada merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif atau develop and conduct summative evaluation. Pembelajaran adalah segala bentuk proses untuk pembelajaran dalam bentuk benda dan alat yang digunakan. Keterlibatannya untuk motivasi siswa secara interaktif dengan yang visual, pembelajaran yang visual. Di dalam kerangka pembelajaran mendalam ada praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, dan ada pemanfaatan digital. Kerangka kerja dari pembelajaran mendalam yaitu terdiri dari di sini ada berlapis-lapis ya Ibu dan Bapak ya. Nah, berlapis-lapis ini mulai dari kita membacanya mulai dari dalam ya. Mulai dari dalam di mana pembelajaran mendalam ini digagas atau dikembangkan gitu ya untuk bisa mencapai dimensi profil lulusan. Ya, di sini profil lulusan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengalaman belajar inilah nanti yang dibagi menjadi ada kegiatan yang biasa Ibu dan Bapak lakukan, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di mana di kegiatan di dalam proses pembelajaran ini Bapak dan Ibu jangan sampai lupakan harus mengandung prinsip BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, gitu ya. Sedangkan untuk tahapan siklus dari pengalaman belajar mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu akan nanti dituangkan di dalam kegiatan inti pembelajaran. Ini baik asesmen as learning dan for learning ini bobotnya kalau kita timbang itu harus lebih berat daripada assessment of learning. Assessment awal pembelajaran ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah Bapak dan Ibu untuk melihat jika anak itu misalnya belajar suatu materi tapi harus ada materi prasyaratnya dulu nih.
gitu ya. Pengalaman belajar di sana nanti Bapak dan Ibu ada kegiatan awal sama, kalau kegiatan awal biasanya ya hampir sama saja. Kemudian kegiatan atau kegiatan pendahuluan yang biasa kita sebut awal atau pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, kegiatan intinya adalah ini Ibu dan Bapak. Kegiatan intinya seperti ini ya. Ini contohnya apabila Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak menggunakan satu model pembelajaran. Di sini dicontohkan model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry di sini ada 8 tahap ya, atau yang kita kenal sebagai sintaks. Sintaks pembelajaran inquiry mulai dari orientasi, merumuskan masalah ya, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, gitu ya, menarik kesimpulan, komunikasi, refleksi dan aplikasi. Dan Ibu ajak dalam pembelajaran itu bermitra siapa? Dituliskan. Lingkungan pembelajaran itu ruang fisik, virtual, budaya belajar, dan pemanfaatan digitalnya itu di perencanaan apa, di pelaksanaan apa, asesmen apa. Tidak harus tiga-tiganya ada semua, Ibu. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya sudah diberikan contoh, Ibu dan Bapak ya. Ini untuk kegiatan awal pembelajaran atau kegiatan pendahuluan pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, kemudian dan penutup. Ini sudah ada. Kemudian inilah asesmennya. Ada asesmen awal, asesmen proses, dan ada asesmen akhir pembelajaran. Ini sudah diberikan contoh asesmen awal bentuknya seperti apa, proses seperti apa, peta konsep, presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian asesmen pada akhir pembelajaran itu jurnal, refleksi, tes tertulis, dan lain sebagainya. Gitu ya. Learning gurunya yang melakukan, dan off learning itu asesmen untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Gitu ya. Ini mengevaluasi Ibu dan Bapak menyusun satu tujuan pembelajaran menjadi sebuah rencana pembelajaran. Indikator peserta didik tersebut sudah mempunyai profil kelulusan atau belum, kayak gitu. Terima kasih Ibu. Baik, oke, terima kasih Pak Julian. Untuk dimensi profil lulusan Pak, ini saya perlihatkan. Di sini Bapak tinggal mencentang saja. Boleh dituliskan, boleh dicentang. Terserah Bapak. Misalnya, Bapak mau di dalam saya ini, pembelajaran saya ini, misalnya pembelajaran, saya contohkan fotosintesis. Di dalam fotosintesis ini, saya yang ingin ditumbuhkan dimensi profil lulusannya itu penalaran kritis, kolaborasi, bekerja sama, kemudian kewargaan. Nah, berarti 3 itu. Saya tulis saja penalaran kritis, kolaborasi, kewargaan. Atau kalau mau dituliskan seperti ini, kemudian dicentang-centang juga boleh. Tidak harus dalam 1 kali pertemuan, itu tuntas semuanya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Bisa beberapa kali pertemuan. Itu. Ada berapa Profil lulusan ya Fian? dimensinya. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Jadi ada 8. Ada 8. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Ibu Profil. Untuk prinsip dari pembelajaran mendalam itu ada 3. Yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga itu adalah menggembirakan atau menyenangkan. Akhiri dengan doa dulu Ibu dan Bapak, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semangat Bapak dan Ibu sebagai guru-guru pembangun peradaban bangsa. Kami titipkan peradaban bangsa ini ke depan, di tengah-tengah Ibu dan Bapak, di ruang-ruang kelas Ibu dan Bapak. Tetap semangat Bapak dan Ibu, guru-guru hebat luar biasa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.